Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Jitu Solution. Kali ini saya akan membagikan ini padi VR46, varietas VR46 ya. Ini sudah mulai menunduk. Varietas padi VR46 ini adalah padi persilangan Cakrabuana ya, padi Cakrabuana dengan sorghum putih. Kalau nggak salah seperti itu, kemarin saya lihat dari ringkasannya. Umurnya sekitar 85 hari setelah tanam. Setelah saya tanam memang umurnya lebih cepat dari yang lain. Di sebelah ada inpari. Inpari itu tanamnya lebih dulu sekitar 5 hari ketimbang padi ini. Sekarang kondisinya sama, sudah mulai mengisi. Kali ini kan sudah mulai mengisi juga ya, bahkan ada yang sudah terisi bulirnya, tinggal menunggu kuning. Nah, untuk ringkasannya mengenai anak dan perawatan mungkin disesuaikan dengan kondisi tanah di sekitar ya, jadi mungkin nggak sama, tergantung pupuk dan lahan di tempat masing-masing. Kalau di sini ini anakannya itu standar sih, saya bilang itu sekitar 30 batang lah per rumpun ini, 30-an, nggak terlalu banyak juga. Tuh batangnya besar. Kalau dari batang besar, terus dia batangnya itu mau megar atau mekar gitu ya, tidak seperti inpari 32 yang menguncup. Terus malainya ini tergolong pendek ya kalau menurut saya, cuma dia bulirnya lebih rapat, terus untuk buah bijinya ini pada saat malainya baru mulai keluar itu dia menguncup begini, tegak lurus, itu berwarna putih, tidak seperti padi pada umumnya yang warnanya agak kehijauan. Ini putih, kelihatan dari jauh itu putih benar. Ininya buahnya. Terus daun benderanya tidak terlalu tinggi. Daun bendera ini tidak terlalu tinggi, cuma cukup lebar memang daun benderanya. Daun ininya juga cukup lebar. Waktu kecil juga dia daunnya bisa dibilang lebar dan panjang, seperti mapan. Waktu kecil mungkin seperti mapan 05. Jadi tetangga saya juga yang lihat padi ini dikiranya waktu kecil itu mapan 05 ya, karena saat kecil padinya sama, cuma secara anakan dia kalah dengan mapan 05 ya. Ini umurnya lebih cepat. Kalau sekarang ini umurnya udah tanggal berapa sekarang? Pada saat video ini dibuat tanggal 6, berarti sekitar 70 hari. Udah sekitar 70 hari setelah tanam. Ini 70 hari dia sudah mulai mengisi ya, udah ada yang kental begini. Perawatannya untuk jamur dia tidak terlalu tahan sih, cuma ya pada seperti padi cerang pada umumnya, padi panjang yang umumnya ya, tidak terlalu tahan, tapi tidak juga terlalu gampang terkena jamur saat kecil. Jadi saat musim penghujan pasti kecilnya itu dia merah.
tapi bisa diatasi kok itu dengan fungisida yang sudah tersedia di pasaran ya, di toko-toko obat pertanian. Terus kalau ini perawatannya, saya tanam saat bibit itu usianya 22 hari setelah sebar ya, sebar benih. 22 hari setelah sebar saya tanam di sini. Terus umur sekitar umur 10 hari saya beri pupuk urea 1 kintal. Untuk lahan ini 500 meter persegi atau setengah hektar ya. Pupuk urea 1 kintal, tapi sebenarnya agak telat sih ini pemupukan pertamanya, karena kemarin saya niatnya mau pupuk sendiri, cuma malah badannya sakit, jadi tunda-tunda, ujung-ujungnya terlambat pupuk yang pertama. Yang kedua saya pupuk saat umur 45 hari, 40 atau 45 hari lah, saya juga lupa. Itu dengan 1 kuintal juga, 50 kg urea dan 50 kg pupuk NPK Ponska. Lalu yang kedua itu dipupuk sekitar umur 20 hari. 20 sampai 25 hari. Yang ketiga baru 40 harian. Nah, yang kedua itu yang 1 kintal ya, yang putih dan merah 50 kilo. Kalau yang ketiga ini saya pupuk cuma 50 kilo untuk NPK-nya saja. Tadinya mau pupuk 1 kintal, tapi jatah pupuk di petani sudah habis karena kuota terbatas ya, pupuk langka. Jadi yang terakhirnya saya pupuk cuman 50 kilo. Untuk aplikasi pestisida seperti insek, fungi dan pupuk daun, pupuk buah. Funginya saya pakai dua macam dari perusahaan yang sama, yaitu Besun dari Bas dan Seltima dari Bas juga. Pupuknya saya pakai MKP Merauke dan pupuk hantu. Kalau insektisidanya saya cuma pakai insektisida yang murah ya, yaitu yang berbahan aktif di Mehipo. Kemasan 1 liter itu cuma sekitar 70 ribuan, yang murah. Yang penting aplikasinya tepat. Cuma sayang ini lur, di sana, kalau dari sini nggak begitu kelihatan sih. Di situ padi saya bolong-bolong dicari tikus lur, tapi masih mending lah, ini cuma sedikit, di sana bolong dia. Terus karakter ini padinya ya, kalau dari bijinya emang terus terang ini saya juga kurang suka, karena dia ada hitam-hitamnya, jadi kayak biji mati. Ini bukan karena kesalahan pupuk kayaknya sih, emang dari awal bibitnya pun demikian. Saya dapat bibit beli dari online dari Jawa, ini bibitnya juga sama seperti ini begini, dia hitam-hitam tuh, nggak mau bening, hitam-hitam, dia ada bintik-bintik hitam, nggak mau bening kuning, nggak mau dia, ada aja hitamnya. Padahal ini terisi bulirnya, cuma warnanya itu nggak ada bintik-bintik hitam. Padahal ini terisi, nggak kosong. Ada yang terisi nih kayak gini kan, terisi, tapi dia hitam warna kulitnya, warna bijinya ini. Emang sebagian ada yang kosong, tapi ada juga yang berisi kayak gini tuh, bijinya dia itu hitam. Terus yang kedua, kekurangannya ini adalah
padinya tidak mau rata atap tuh, jadi dia ada yang tinggi-tinggi begitu tuh. Nah, seperti ini tinggi dia. Nah, itu lagi ada, itu ada tuh, begitu dia, tidak mau rata atap begitu, nggak mau dia tuh. Jadi padinya kurang rapi, dilihatnya kurang enak sebenarnya dilihat kalau begini ya. Untuk penyakit saya rasa ini standar, ininya tidak terlalu mudah terserang penyakit sih, standar saja, biasa saja, tidak ada kelemahan yang begitu mencolok. Yang paling jelek ini saya lihat ini bijinya, ini banyak yang hitam begini. Kalau anakan batang, malainya saya suka, bulirnya saya suka, cuma ini dia warnanya hitam begitu, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi emang dari bibitnya juga demikian. Saya kira tidak bakal berlanjut ke panen ini. Setelah saya tanam saya kira bakal berubah, ternyata tidak. Ada hitamnya juga dia begini tuh. Kenapa begitu saya juga kurang tahu, entah karena bibitnya ini. Tapi fungisida saya ini sudah aplikasi ini lur, pas badai bunting dan setelah malainya keluar ini 2 kali saya aplikasi fungisida Seltima, tapi dia masih begitu. Untuk padi yang lain yang saya varietas lain, saya juga ada tanam di sawah, tapi tempatnya berbeda. Itu tanam padi Mikongga, buahnya tidak demikian, bijinya ini tidak ada hitam-hitam begini. Jadi ini saja sih kelemahannya kalau menurut saya ya. Batangnya kuat, tapi kurang tahu saya sampai nanti ini padinya mengental, kondisinya sudah terisi penuh, lalu terkena angin dan hujan, saya juga kurang tahu karena sekarang cuaca masih normal ya, paling cuma sedikit hujan karena beberapa hari ini kondisinya sebenarnya terang, cuma kondisinya mendung, paling cuma hujan gerimis saja, tidak ada hujan deras dan angin yang begitu kencang. Ini saat musim tanam gadu atau MT2. Nah, di sini ada sumur bor casing 4 in ya, ini casing pipanya 4 in, dan ini output pipa dari sibelnya 2 in. Ini pakai sibel Inorto 1 HP, output 2 in, pakai ini tenaga pakai listrik kWh meter 2R atau 900 VA. Nah, ini di sawah sudah ada kabel jaringan PLN ya. Ini listrik besar kalau saya bilang di rumah, karena ke sawah sudah ada 3 kabel yang di atas itu. Nah, yang untuk sumur bor, kalau ada yang mau request lebih detail, nanti kita buatkan video, tanyakan saja nanti di kolom komentar ya. Nah, ini mari kita lihat sekarang. Nah lur, ini kemarin lahan semai. Di sini saya lahan semai untuk 2 jenis bibit yang berbeda. Yang sebelah sini ini VR46 dan ini Mikongga. Nah, ini kemarin kebetulan pas saya cabut bibitnya untuk ditanam di tempat bibit ini yang VR46 kehabisan, jadi saya tanami padi Mikongga. Nah, ini padi Mikongga, dia batangnya memang tidak terlalu besar dan tidak mau mekar ya seperti ini, jadi anakannya
Sebenarnya anakannya standar sekitar 30 batang. Cuma karena dia menguncup, daunnya tidak terlalu banyak, jadi tidak mau mekar ya dia. Jadi kalau dilihat itu padinya masih jarang, tidak mau menutup ya. Tuh, jarak antar tanaman tidak mau menutup seperti padi Inpari 32. Tapi kurang tahu nanti setelah padinya itu malah sudah keluar, sudah mulai terisi, itu biasanya dia menutup karena apa ya? Karena malanya itu kan panjang, nanti nutupin ke jarak antar tanamannya itu. Nanti kita buatkan video untuk varietas padi Mikonga. Di sana saya juga ada tanam, nanti di tempat lain nanti kita buatkan reviewnya. Ini padinya VR46, luas 500 meter persegi. Terus soal penyakit nih lur, ini beluk, sundep atau apa namanya, yang patahnya di bagian bawah. Ini yang dicari ulat bagian bawah, bukan patah leher ini namanya ya lur. Ini sundep. Nah ini ketahanannya saya bilang cukup standar, biasa saja. Terkena sundep dia ada, tapi tidak terlalu banyak, cuma 1-2 lur. Itu pun paling di dekat galengan atau di dekat pematang begitu. Selebihnya tidak ada masalah. Nah di sebelah ini ada padi varietas ngaos mawar. Nah ini ngaos mawar yang katanya berasnya wangi. Sekilas karakter dilihat dari buahnya pada saat begini, ini kondisinya agak menghitam atau agak keunguan dia ya, hijau agak ungu. Kalau ini VR46 hijau putih, kalau ini hijau gelap agak ungu begitu warnanya ya, berbeda. Malanya lebih panjang dia, malanya lebih panjang, cuma kurang tahu juga. Biasanya yang malai panjang begini itu dia bijinya itu tidak terlalu rapat, berbeda dengan yang padi dengan malai pendek begini. Nah untuk ngaos mawar nanti kita akan buatkan reviewnya lagi, video yang berbeda terpisah. Kita bahas tentang ini dulu. Nah kalau ada petani yang ingin bertanya tentang ngaos mawar padi VR46 ini, atau yang sudah berpengalaman menanam padi ini lebih dulu, karena ini padi kan bisa terbilang tergolong padi yang baru ya, jadi mungkin saya juga baru kurang tahu cara perawatannya atau gimana. Jadi tolong kalau ada yang salah tentang perlakuan sehingga bijinya hitam, ada yang hitam begini, tolong diberikan masukan lur. Atau entah dari bibitnya juga saya kurang tahu, atau di tempat para dulur yang sudah pernah tanam VR46 ini juga sama demikian bijinya, saya juga kurang tahu. Nanti sahabat tani bisa kasih komentar di bawah ya, untuk berbagi informasi lebih jelas, biar sama-sama tahu lur, biar cepat berkembang juga petani Indonesia. Saya juga pengen yang terbaik lah istilahnya di sini padinya kan. Oke, selamat jumpa lagi di video selanjutnya.